Bojonegoro, sejarah Desa Blongsong tidak terlepas dari sejarah tentang Sunan Blongsong. Pada abad ke-17 datanglah rombongan yang dipimpin seseorang di suatu wilayah yang masih belum dikenal. Seseorang dimaksud adalah anak dari Sunan Kalijaga. Berasal dari kerajaan Mataram Islam, tahun 1588 sampai tahun 1681, berkedudukan sebagai adipati. Nama dari anak Sunan Kalijaga tersebut sengaja menyembunyikan untuk penyamarannya menggunakan nama Banu Sumitro. Hal itu disebabkan karena terjadi konflik perebutan kekuasaan pewaris tahta kerajaan, dan satu pihak perseteruan dengan Belanda. Sementara di pihak Banu Sumitro sangat anti dengan Belanda. Banu Sumitro atau Sunan Blongsong di samping meninggalkan kehidupan kerajaan, ia juga ingin menyiarkan agama Islam di daerah Boureno. Menurut cerita masyarakat desa Blongsong, Banu Sumitro memiliki nama kerajaan Gatot Helman. Gelar kebangsawanan Kanjeng Adipati Banu Sumitro. Sementara nama Islam, pesantrennya adalah Syekh Samsudin. Untuk nama Syekh Samsudin beliau benar-benar merahasiakan. Jika nama itu disebut di wilayah desa Blongsong maka akan ada kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Pada tahun 2004 pernah didatangkan seseorang dari Sarang, Jawa Tengah yang bernama Kiai Haji Umar Faruk yang dinilai bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang telah meninggal. Dari hasil komunikasi goib tersebut Kiai Umar Faruk menyampaikan bahwa Sunan Blongsong tidak mau disebut nama yang sebenarnya. Jika disebut ada resiko yang harus ditanggung. Dan jika ingin menyebut maka cukup dengan nama Sunan Blongsong. Namun pada waktu berikutnya saat pengajian oleh Kiai Umar Faruk tanpa disengaja disebut nama asli dari Sunan Blongsong, seketika banyak keluar ular weling yang membuat para hadirin lari berhamburan dan bubar. Sejarah dari Sunan Blongsong sendiri atau desa Blongsong. Kata Blongsong berarti bungkus, kurung, atau lindungan. Dalam perjuangan syiar agama Islam dan juga perang melawan Belanda, setiap kali berhadapan dengan musuh, Sunan Blongsong dan pasukannya selalu tidak kelihatan karena seperti tertutup, terbungkus, terlindungi dari pencarian pasukan Belanda yang selalu gagal mencari Sunan Blongsong dalam persembunyiannya. Sehingga beliau dijuluki Sunan Blongsong. Di tempat lain pernah terjadi pertempuran. Seluruh pasukan Belanda mengalami kebingungan seperti tidak bisa melihat. Sehingga tempat itu diberi nama Bowerno, Jawa, Baur, sekarang disebut Boureno. Dalam masa hidupnya Sunan Blongsong mendirikan istana kecil dan di depannya dibangun masjid. Di masa perang, istana kecil dan masjid tersebut dibakar oleh Belanda. Sekarang bekas istana kecil digunakan untuk kantor desa Blongsong dan bekas masjid digunakan makam. Hingga beliau wafat dan dimakamkan. Wilayah makam dan sekitarnya diberi nama Dusun Blongsong. Keyakinan tentang makam Mbah Sunan Blongsong yang sampai sekarang masih dipercaya sebagian orang. Menurut juru kunci makam bagi PNS atau pekerja yang digaji pemerintah tidak boleh mengunjungi makam Mbah Sunan Blongsong. Jika ada yang melanggar maka yang bersangkutan akan mengalami bencana, masalah. Di samping itu, sampai tahun 1990-an tempat tersebut merupakan tempat yang dianggap bertuah untuk melakukan sumpah. Jika ada orang yang dicurigai, dituduh melakukan suatu kejahatan, pembuktiannya adalah dengan sumpah di depan makam Mbah Sunan Blongsong. Jika tuduhan benar maka pelaku akan mengalami perut kembung dan sampai 40 hari akhirnya meninggal. Namun semenjak tahun 1990-an prosesi sumpah tersebut dilarang oleh penjaga makam yakni Ustadz Muhammad Syafi'i. Meskipun demikian hingga sekarang makam Mbah Sunan Blongsong masih banyak didatangi peziarah. Dengan maksud mendoakan Mbah Sunan Blongsong, atau untuk mendapatkan berkah.
Makam Mbah Sunan Blongsong terletak di Dusun Blongsong, Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Dari Jalan Provinsi Bojonegoro Surabaya Kem 27 masuk ke kanan kurang lebih 200 meter.